Halo, Assalamualaikum. Good morning, student. How are you today? Fine? Okay, fine. I'm fine too, thank you. Jumpa lagi dengan Bapak dalam sesi pembelajaran Bahasa Inggris. Dalam sesi pembelajaran Bahasa Inggris kali ini, Bapak akan membahas tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Bagaimana penyusunannya? Kegunaannya apa? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, tonton video berikut ini ya. Check it out. The incredible Borobudur Temple is the largest Buddhist temple in the entire world. Located near the city of Yogyakarta in central Java, Borobudur was built in the early 9th century AD, though little is known about its construction. Although the bell-shaped stupas at the top are the most eye-catching feature, the whole complex is covered in small details that are really worth a closer look. The temple itself consists of 9 ascending platforms in a stepped square pyramid shape, each side roughly 120 meters long. The lower 6 platforms are square-shaped, while the upper 3 platforms are circular, with a large stupa directly in the center at the top. Apa yang bisa kalian simpulkan setelah melihat video tadi? Ya, tentu saja, itu adalah merupakan salah satu contoh dari descriptive text. Jadi, apa itu descriptive text? Descriptive text adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, ataupun mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa saja. Bisa hewan, tempat, lokasi, benda, manusia, ataupun tempat-tempat tertentu. Generic structure of descriptive text atau struktur descriptive text atau struktur penyusun dari descriptive text terdiri dari 2, yakni paragraph identification yang selalu di awal paragraf dan juga ada description text yang disusun berikutnya. Identification berisi tentang pengenalan objek yang akan digambarkan. Contoh tadi adalah Borobudur. Nah, mesti diawali dengan Borobudur is, kayak gitu. Sedangkan description-nya, di paragraf description-nya berisi deskripsi yang lebih spesifik tentang kapan dibangun, strukturnya dari apa saja, kayak gitu, lokasinya di mana. Jadi lebih lengkap lagi. Oke. Ini merupakan contoh dari paragraph identification yang kami cuplik dari video yang tadi, yaitu video tentang Borobudur. The Incredible Borobudur is the largest Buddhist temple in the entire world. Nah, di dalam situ pembaca atau pendengar diperkenalkan. Jadi paragraf ini merupakan paragraf pengenalan dari paragraf descriptive text. Nah, di paragraf berikutnya yang bernama paragraf description text yang kita cuplik juga berisi tentang although the bell-shaped stupa at the top are the most eye-catching feature, the whole complex is covered in small detail and that really worth closer look, dan seterusnya. Itu merupakan detailnya, jadi penggambaran detailnya. Setelah tadi diperkenalkan tentang Borobudur, nah sekarang detailnya dari mulai stupanya yang terlihat paling cantik dan sebagainya, terus batunya juga tadi dibahas tentang stupanya dan sebagainya. Nah, itu merupakan detail dari description. Ini juga bisa lebih dari 1 paragraf, jadi paragrafnya lebih banyak lagi, tapi isinya adalah deskripsi tentang detail. Oke. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa description text merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan objek, ya, objek tempat, objek benda, objek orang, objek hewan dan sebagainya. Ya, terdiri dari 2 paragraf penyusun, yaitu paragraf identification yang pertama sebagai paragraf pengenalan dari benda yang akan digambarkan, dan yang kedua adalah paragraf description yang berisi tentang detail dari benda yang digambarkan. Oke, cukup ya. Dan yang terakhir untuk tugasnya, ya, amati objek tertentu yang sesuka Anda yang Anda pilih di sekitar Anda, ya, entah itu tempat ataupun benda ataupun hewan dan sebagainya, kemudian gambarkan melalui video, ya.
Tentu saja dengan norma dan juga aturan dari description text tadi, ya. Kemudian kirimkan video tersebut ke saya. Oh iya, jika ada pertanyaan atau tidak jelas mengenai materi yang saya bahas hari ini, ya silakan Anda hubungi saya langsung di madrasah ataupun melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat, ya. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.